Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Zat yang Maha Kuasa, yang mana akan menyiksa dalam neraka bagi orang-orang yang melaksanakan dosa dan durhaka kepada ibu dan bapak. Puji mari kita panjatkan kepada Zat yang Maha Suci, Zat Rabbul Izzati yang tidak pernah ingkar janji membagi rezeki kepada makhluk yang ada di muka bumi. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan bersyukur diberikan nikmat Islam yang saya akan bahas dalam ceramah singkat ini. Kita harus mengetahui bahwa agama ini adalah agama ilmu. Kita tidak akan tahu tentang agama ini kecuali agama ilmu. Kita tidak akan yang pertama dengan wahyu dari Nabi Muhammad, mendapat wahyu dari Allah yang Allah turunkan Al-Quran selama 23 tahun. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in dan sampai kepada kita. Kita harus belajar tentang agama ini karena pada hakikatnya manusia mempunyai sifat bodoh dan tidak tahu agama. Allah menjelaskan dalam surah Al-Ahzab surat 33 ayat 72. Allah berfirman, Inna aroda amanata ala syama wa tawa ardi wal jiba'ali fa'a ba'ina an yamilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha innahu kana zaluman jahu. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, dan semuanya menolak, tidak mau memikulnya amanah ini. Kemudian diterima oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 ini bahwa manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau manusia sangat zalim dan bodoh, maka dia harus belajar tentang agama ini supaya hilang kebodohannya. Begitu juga dia harus mentauhidkan Allah supaya hilang kezalimannya. Karena kalau kita bicara soal keadilan yang paling adil adalah tauhid. Sedangkan kezaliman yang paling zalim adalah syirik. Maka kita harus selalu belajar. Yang pertama kali belajar tentang agama ini, karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, jahil. Allah menyebutkan jahula, yaitu bodoh, gak ngerti apa-apa manusia ini. Gak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan dia berilmu, dia harus belajar. Jadi kita harus memperbaiki cara beragama kita dengan dalil. Ilmu ini maksudnya kita belajar ilmu syar'i, Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Karena banyak kita lihat umat Islam yang tidak belajar. Dia tidak belajar tentang agama, tidak mengaji, tidak menuntut ilmu. Mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kerja, sibuk dengan kuliah yang lain, tapi agama mereka nggak pelajari. Soalnya dunia mereka tahu kata Allah, tapi mereka lalai dengan akhirat.
Semua manusia wajib belajar agama dari kalangan manapun. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Talabal ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, kita ingat bahwa Allah setiap hari memberikan waktu kepada kita 24 jam. 24 jam Allah berikan 1440 menit. Tinggal kita berusaha bagaimana dalam sehari itu mempelajari agama Islam. 60 menit atau 1 jam atau 2 jam 120 menit dari 1440 menit yang Allah berikan kepada kita. Masa kita tidak ada waktu? Gak mungkin kita tidak ada waktu. Tinggal kita bagaimana mengatur waktu kita. Paham tentang agama harus kita pelajari. Kalau disebutkan ilmu yang dengan dalil, agama ini dengan dalil, kita gak boleh ikut-ikutan dalam kita orang Islam, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan benar, belajar dengan dalil, sampai kita paham agama ini dan itu mudah, tidak sulit. Nggak ada dalam agama Islam yang menyulitkan manusia, semuanya mudah agama Islam. Sebab Nabi bersabda, "Innad dina yusr." Agama Islam mudah. Hadis riwayat Bukhari. Tinggal kita meluangkan waktu untuk belajar agama ini agar kita memahami agama, bisa mengamalkan amal soleh dengan ikhlas dan ittiba agar kita dimudahkan ke dalam surga. Itu yang kita tuju sebagai seorang mukmin dan mukminat. Sekian wejangan sedikit dari saya. Semoga dapat memberikan segudang manfaat bagi saudara sekalian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhir wal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.